Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo calon guru penggerak Angkatan 5 dimanapun Bapak Ibu berada. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang dapat diimplementasikan pada konteks lokal sosial budaya. Dengan fasilitator Bapak Sasno SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Dwi Haryanti SPD MSI. Dan inilah anggota kelompok kami dari kelompok C1 Kabupaten Kendal. Hadi Sumarto, Sigit Adiwibowo, Siswanto, Septia Nurfiani Lestari, Yulianti, dan Elif Winarsih. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita membahas terkait dengan apa sih warisan budaya yang ada di Kabupaten Kendal, ini adalah judul yang kami angkat. Bentuk pengimplementasian seni barongan Kendal sebagai salah satu warisan budaya ditinjau dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantoro sendiri itu apa saja? Yang pertama adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak sehingga anak dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam hal ini menuntun bukan pada kodrat dasarnya, tapi menuntun untuk memperbaiki tingkah lakunya. Kemudian yang kedua adalah dalam menuntun ini, pendidik diibaratkan petani yang menanam padi. Dalam menanam padi menjadi beras yang unggul, petani akan memiliki berbagai cara dan akan sabar mengurusnya. Sama halnya dengan pendidik. Dalam kegiatan pembelajaran, guru harus memiliki banyak cara, bersabar, dan ikhlas untuk dapat menghasilkan generasi atau anak yang baik. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan yang berupaya memenuhi kodrat kebutuhan tumbuh kembang anak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwa seorang guru itu harus menghamba pada anak. Pokoknya pendidikan harus diletakkan di dalam pangkuan ibu bapak karena hanya dua orang inilah yang dapat menghamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih yang tak terbatas. Menghamba ini bukan berarti dapat diperlakukan semena-menanya, tapi pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan anak, sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian yang keempat adalah budi pekerti atau watak atau karakter, merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti yang dimaksud adalah bahwa pendidikan bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik. Kemudian yang kelima adalah bermain merupakan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantoro, permainan anak itulah pendidikan. Ki Hajar Dewantoro dalam hal ini pendidikan harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Nah, itu adalah pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro. Kemudian kita bahas seni barongannya sendiri. Nah, seni barongan itu merupakan salah satu kesenian rakyat yang amat populer di kalangan masyarakat Kendal, terutama masyarakat pedesaan. Di dalam seni barong tercermin sifat masyarakat Kendal seperti sifat spontanitas, kekeluargaan, kesederhanaan, keras, kompak, dan keberanian yang dilandasi kebenaran. Dalam hal ini adalah budi pekerti. Nah, barongan dalam kesenian barongan adalah suatu perlengkapan yang dibuat menyerupai singo barong atau singa besar sebagai penguasa hutan angker dan sangat buas. Kesenian barongan berbentuk tarian kelompok yang menirukan keperkasaan gerak seekor singa raksasa. Peranan singo barong ini secara totalitas di dalam penyajian merupakan tokoh yang sangat dominan. Di samping ada beberapa tokoh yang tidak dapat dipisahkan seperti halnya pesek pentul dan lain sebagainya. Selain tokoh tersebut, pementasan kesenian barongan juga dilengkapi berbagai perlengkapan yang berfungsi sebagai instrumen musik antara lain kendang, geduk, bonang,
saron, demung, dan kempul. Seiring dengan perkembangan zaman, ada beberapa penambahan instrumen modern yaitu berupa drum, trompet, kendang, dan keyboard. Ada kalanya dalam beberapa pementasan sering dipadukan dengan kesenian campur sari. Itu dari Singo Barong yang ada di Kabupaten Kendal, dan itu adalah bentuknya. Kemudian apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, di situ ada gotong royong, kemudian ada nasionalisme, kemudian ada religi, kemudian kejujuran, budi pekerti, dan yang keenam adalah tanggung jawab. Itu adalah kekuatan konteks sosiokultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekarang, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara itu dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah. Yang pertama adalah nilai moral. Nah, seni barongan ini mencerminkan sifat-sifat kerakyatan seperti sifat kekeluargaan, kekompakan, dan keberanian yang dilandasi keberanian. Hal ini terlihat dari kehidupan masyarakat pada umumnya. Mereka saling bantu-membantu, sikap tegas dalam menghadapi permasalahan, serta mengutamakan kebenaran. Kemudian yang kedua adalah nilai estetika, yaitu sebagai sarana mengekspresikan kemampuan berkeseniannya. Gerak tari yang terkandung dalam seni barongan tidak saja energik, tapi juga mengandung makna-makna yang positif seperti bertanggung jawab kepada tugas yang diberikan. Kemudian yang ketiga adalah nilai budaya. Nilai ini merupakan kekayaan yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat sehingga perlu dilestarikan. Seni barongan yang memiliki keunikan tetap dapat bertahan di segala zaman. Hanya saja di beberapa bagian, misalnya kostumnya seringkali menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal ini dilakukan agar seni barongan selalu terlihat up to date. Nah, sekarang yang keempat adalah nilai pendidikan atau edukasi. Seni barongan ini mengandung nilai pendidikan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Nilai-nilai ini berupa sikap kekeluargaan, kekompakan, keberanian yang dilandasi dengan kebenaran. Bahkan seni barongan seringkali digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pesan bahwa kehidupan ini selalu berdampingan secara harmonis baik dengan sesama maupun dengan lingkungannya. Kemudian yang kelima ada nilai kepercayaan. Nah, seni barongan ini seringkali berfungsi dalam ritual tolak balak, sehingga dipentaskan dalam kondisi-kondisi tertentu, yaitu ketika ada kejadian-kejadian yang sifatnya luar biasa. Misalnya apa? Ada wabah penyakit, bencana alam yang terus-menerus, dan sebagainya. Hal ini terlihat dalam pementasan seni barongan selain menggunakan sesaji, juga disertai dengan doa-doa tertentu yang dipimpin oleh sesepuh desa atau tokoh adat. Nah, itu adalah nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah, dalam hal ini adalah barongan khas Kendal. Kemudian satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah yang dapat diterapkan. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait budi pekerti atau watak atau karakter. Nah, melalui proses pendidikan, terutama pendidikan formal, peserta didik dapat dibantu untuk mengerti nilai karakter yang diharapkan dan pelan-pelan membantu mereka untuk berlatih dan menjadikan nilai itu sebagai sikap hidup mereka. Nah, ajaran budi pekerti itu tidak terlepas dari trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Jadi satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku menurut kami dalam hal ini terkait dengan Singo Barong khas Kendal, yaitu tentang budi pekerti atau watak atau karakter.
Nah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan apa yang sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan menambah wawasan Bapak dan Ibu sekalian, dan semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.